Udah. Kelihatan. Nggak ada yang nonton. Satu orang. Empat orang. Ras. Udah kamu kirim. Udah ya? Udah sih, udah semuanya. Udah 16. Kasih pemberitahuan kali ya ke masing-masing kelas. Iya aja gitu. Coba deh. Ujung pernah kan kemarin. Buka siapa ke Maya? Seksi koordinasi siapa sih yang memberitahu ke kakak? Iya anjir gak jaringan gue. Wifi lu gak bisa. Tinggal buka aja untuk gua. Bisa tapi nggak lagi. Iya. Udah mulai. 29 orang. Kalau sekarang belum ada. Lu ke awas. Lu awak lu sana masuk dulu kan ini mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 94 Jakarta, Bapak Dr. Andes Ahmad Faisal MM. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha, Bapak Ahmad Sodri SE. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf dan karyawan, serta para hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya terdapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sesi tanya jawab kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk Ketua Pelaksana, waktu dan tempat kami persilakan. Clarissa. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 94 Jakarta, Bapak Ahmad Faisal MM. Yang saya hormati Bapak Kasubag PU, Bapak Ahmad Sodri SE, dan Pak Sari SPDMM selaku Pembina OSIS. Saya Ananda Clarissa selaku Ketua Pelaksana pada acara pemilihan Ketua OSIS periode 2020-2021 ini. Dan sekalian, ini acaranya sangat penting sekali
pemilihan ketua OSIS ini menentukan acara dan kegiatan sekolah untuk kedepannya. Jadi dimohon untuk semua milih ya, jangan ada yang golput. Dan juga kami pengen minta maaf karena sebelumnya acara pemilihan ketua OSIS ini yang biasanya diadakan secara offline, sekarang harus diadakan secara online karena pandemi. Tapi kita nggak menyerah, kita tetap berjuangin buat ada acara ini. Dan saya juga pengen kasih tahu kalau misalkan ada acara Q&A nanti, question and answer, dimohon kalian menyimak dengan baik karena itu bisa menentukan untuk menentukan pilihan kalian nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ketua Pelaksana atas sambutannya. Nah, selanjutnya ada sambutan dari pembina OSIS. Untuk Pak Mas Hari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama masih diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam beraktivitas, khususnya dalam rangka question and answer calon ketua OSIS periode 2020-2021. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 94 Jakarta, Bapak Ahmad Faisal. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha, Bapak Ahmad Sodri SE. Yang kami hormati jajaran wakil kesiswaan, kurikulum dan sapras beserta para staf dan karyawan, para dewan guru juga, dan tak lupa pula para panitia, pengurus OSIS dan kandidat atau calon pengurus OSIS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan terkait dengan question and answer atau tanya jawab calon ketua OSIS periode 2020-2021. Pada kesempatan ini saya barangkali mewakili kesiswaan dan sekaligus sebagai pembina OSIS turut berbangga dan turut prihatin juga. Bangganya bahwa pengurus OSIS periode 2019-2020 adalah bagian dari dampak atau korban kepengurusan, bukan dari keorganisasian, bukan dari personil, namun dari alam, dari pandemi yang sedang terjadi, sehingga setengah dari periodenya mengalami stagnansi, mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terrealisasi.
keprihatinannya bahwa pengurus OSIS yang sedang berjalan hanya setengah dari kepengurusan atau periode kepengurusan mendapatkan pembelajaran keorganisasian, mendapatkan pembelajaran bagaimana bisa mengendalikan aktivitas, bagaimana bisa bekerja sama. Namun di balik itu semua terbukti pada saat ini kita semua bisa menjalankan masa penentuan atau periode akhir dari masa kepengurusan yang lama ke pengurusan yang baru, yaitu yang sudah rutin kita laksanakan, yang biasanya disebut debat calon pengurus OSIS, sekarang diganti dengan question and answer. Meskipun kontennya, isinya tidak terlalu beda. Yang jelas bahwa momen ini adalah momen menggali informasi, momen menggali visi dan misi yang kemarin sudah diorasikan, momen menggali karakter calon-calon pemimpin tidak hanya di 94 Jakarta selama 1 tahun, tetapi calon-calon pemimpin mendatang yang bisa jadi di masyarakat, di kampus, atau di wadah-wadah lainnya. Kalian bisa menjadi bibit, bisa menjadi pionir keorganisasian di mana kalian berada. Untuk itu pada kesempatan ini terbuka, maksimalkan bahwa visi misi kalian, jawaban kalian bisa diterjemahkan, bisa direalisasikan suatu saat ketika kalian nanti menjadi ketua OSIS ataupun menjadi support atau pengurus lainnya dari organisasian intrasekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada terutama sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengadakan acara ini, meskipun ada 2 kegiatan bersamaan di tempat dan waktu yang berdekatan dan bersamaan. Kemudian kepada seluruh pengurus OSIS, tak lupa pula saya bangga atas kerjasamanya dan kesiapannya. Meskipun kondisi tidak memungkinkan, namun kita tetap bisa melaksanakan. Terakhir, semoga kalian meskipun minimal di SMA Negeri 94, tapi nanti bisa maksimal di wadah lainnya. Dan yang baru, silakanlah banyak belajar dari pengurus OSIS sebelumnya, termasuk banyak belajar dari alam yang sedang terjadi ini. Sekian, terima kasih. Semoga acara ini, question and answer calon ketua OSIS periode 2021, periode 2020-2021 bisa berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terima kasih kepada Pak Masari telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi question and answer. Sebelum kita mulai, mari kita panggilkan atau sambut para kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Nomor urut pertama, Indra Abdurrahim, kelas 11 IPS 1, tempat tanggal lahir Jakarta 17 September 2002. Perwakilan Eskul Pramuka. Moto, if you can,
duit. Nomor urut 2, Dinda Ayu Paramita, kelas 11 MIPA 1, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 2004. Perwakilan Eskul Voli dan Eskul Pramuka. Moto, jadilah orang hebat dan jadilah diri sendiri. Nomor urut 3, Diah Ayu Dwi Fitriani, kelas 11 MIPA 1, tempat tanggal lahir Klaten 3 Desember 2003. Perwakilan Eskul Rohis dan Eskul Tari Betawi. Moto, hidupmu adalah pilihanmu. Nomor urut 4, Rian Dana Julian Saputra, kelas 11 MIPA 1, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Juli 2004. Perwakilan Eskul Rohis. Moto, work hard, play hard, istirahat. Selanjutnya ada nomor urut 5, Julia Rizky Handayani dari kelas 11 MIPA 2, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Juli tahun 2004. Perwakilan Eskul sama. Moto, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Selanjutnya ada nomor urut 6, Tri Widya Stuti, kelas 11 IPS 3, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Oktober 2003. Perwakilan Eskul Voli. Moto, kerjakan selagi bisa. Dan selanjutnya ada nomor urut 7, Reza Aji Saputra, kelas 11 IPS 1, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Januari 2004. Perwakilan Eskul Voli. Moto, bersyukur di setiap keadaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para kandidat calon ketua OSIS periode 2022 dan 2021. Semangat dan selamat untuk menjalankan sesi ini. Selanjutnya kita berikan kepada moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Maya Septiani sebagai moderator tanya jawab kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan tata tertib serta sistem yang akan kita laksanakan. Yang pertama, sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3, yaitu sesi pertama pertanyaan dari pengurus OSIS angkatan 2019-2020 untuk masing-masing calon ketua OSIS. Sesi kedua adalah pertanyaan dari guru, harus dijawab oleh semua calon ketua OSIS. Dan sesi ketiga adalah pertanyaan dari siswa-siswi 9 kelas perwakilannya. Dan untuk menjawab bebas. Jadi nanti sesi ketiga adalah pertanyaan seputar. Yang kedua, poin kedua, untuk sesi pertama setiap calon hanya diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Sesi kedua dan sesi ketiga calon boleh menjawab dengan maksimal waktu 2 menit. Poin ketiga, kandidat dilarang melakukan keributan di dalam ruangan. Poin keempat, seluruh kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Yang kelima, seluruh kandidat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan poin terakhir, apabila kandidat melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya kita ke sesi yang pertama. Sebelumnya semua kandidat sudah ngerti ya? Sesi yang pertama adalah pertanyaan dari Kakak OSIS angkatan 2019-2020. Jadi untuk calon nomor 1 silakan
jelas. Oke. Waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Sekali lagi, nama saya Indra Ibrahim. Saya calon kandidat nomor 1. Tanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, tapi ini tentang diri saya sendiri. Diri saya sendiri itu masih belum cukup untuk berdisiplin. Jadi saya akan mengusahakan dari diri saya sendiri supaya bisa menginspirasi siswa-siswa 94 agar lebih berdisiplin. Yaitu disiplinnya disiplin datang tepat waktu, tidak telat, dan tidak berkeluaran di jam pelajaran yang sedang berlangsung. Jadi intinya saya akan mulai dari diri saya sendiri karena saya juga masih belum bisa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon nomor urut 2, silakan maju ke depan. Sudah siap ya calon nomor 2 ya? Siap. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang berbeda di OSIS? Mengapa? Sekali ya. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang berbeda di OSIS? Jika ingin, mengapa? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberikan pertanyaannya. Saya Dinda Paramita dari nomor 2. Dari pertanyaan tersebut, pasti saya ingin membuat sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena untuk sebagai variasi yang dari acara sebelumnya yang bisa membuat siswa-siswi lebih semangat lagi, lebih excited lagi karena berbeda dari acara-acara kamu sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk calon nomor 2. Selanjutnya untuk calon nomor 3, silakan maju ke depan. Sudah siap? Bagaimana cara kamu meningkatkan minat siswa dalam bidang ekstrakurikuler? Sekali lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara kamu meningkatkan minat siswa dalam bidang ekstrakurikuler? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Diah Ayudi Fitriani, saya nomor urut 3. Pertanyaan di sini adalah bagaimana cara saya mengundang kalian untuk berminat mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama, yang pasti saya akan mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, yang sudah hadir 94 Jakarta ini, untuk membuat kalian lebih berminat lagi dan lebih mengaktifkan yang sebelumnya tidak aktif. Ekstrakurikuler di 94 itu sebetulnya itu banyak sekali, tetapi banyak yang belum aktif, dan saya akan berusaha sedemikian rupa untuk membuat ekstrakurikuler itu tetap berjalan dan lebih baik lagi. Udah. Lanjut. Sudah siap? Siap. Pertanyaannya adalah, menurut kamu organisasi dan jabatan di OSIS itu seperti apa? Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator sebelumnya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Julia Rizkyandayani, kandidat nomor 25. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, organisasi adalah kumpulan dari semua orang dalam satu wadah yang memiliki satu tujuan yang sama dan bekerja bersama-sama dalam
menurut saya sebenarnya itu adalah sama. Tetapi yang hanya membedakan adalah dalam ketua umum merupakan penanggung jawab dari setiap sekbid yang ada. Tetapi dalam organisasi OSIS ini kita bekerja bersama-sama untuk mewujudkan visi serta misi kami dan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduk. Karena tadi ada kesalahan teknis, maka kita ulang dari calon nomor urut 4. Ya, untuk calon nomor urut 4 silakan maju ke depan kembali. Ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Untuk calon nomor urut 4. Mengapa kami harus memilih kalian untuk menjadi ketua OSIS? Sudah jelas? Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa kalian bisa memilih kami sebagai ketua OSIS? Yang pertama, kami punya visi misi, yang antara visi misinya itu tentu harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya dengan misi yang ada. Contohnya seperti saya, visinya saya itu mewujudkan siswa yang mandiri, berkarakter, nasionalis, dan religius. Itu di salah satu misi saya. Yang pertama kan menjalankan berbagai macam kegiatan yang dapat menumbuhkan berbagai macam sifat nasionalis dan religius pada siswa. Kemudian di salah satu misi saya juga tertera memajukan dan mengembangkan ekstrakurikuler sekolah. Nanti saya akan bekerja sekeras mungkin untuk dapat memajukan dan mengembangkan segala macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ke calon nomor urut 6. Silakan untuk calon nomor urut 6. Emang nggak bisa? Enggak, no. Emang ada sesi dari siswa? Iya, dari Instagram. Sudah siap? Siap. Pertanyaannya agak panjang ya? Udah siap kan? Oke, pertanyaannya. Di saat kamu berada pada situasi di mana kamu tidak dapat hadir di hari-hari sebuah acara, dikarenakan adanya acara keluarga, langkah apa yang akan kamu ambil sebagai ketua OSIS? Perlu diulang lagi pertanyaannya? Cukup. Jelas ya? Terima kasih kepada moderator. 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Triwidya Stuti dari 11 IPS 3 nomor urut 6. Saya bakal menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara saya mengatasi jika saya ada acara yang berbarengan dengan OSIS? Zaman sekarang kan semuanya sudah canggih. Jadi saya bisa datang ke acara ini, saya juga bisa datang ke acara ini melalui video call. Jadi kita bikin grup video gitu, jadi semuanya bisa terselesaikan walaupun itu juga tidak memungkinkan akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya untuk calon nomor urut 7 dipersilakan untuk maju ke depan. Sudah siap? Siap. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu meningkatkan kinerja OSIS ke depannya? Jelas? Jelas. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Saya Reji Syaputra, nomor urut 7. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara saya meningkatkan kinerja OSIS untuk ke depannya.
ya dengan cara diskusi, komunikasi, banyak-banyak mengadakan pertemuan, mengadakan rapat, saling cerita atau saling terbuka antara anggota OSIS agar masalah terselesaikan. Dan kalau nggak ada masalah di organisasi, insya Allah kinerja OSIS akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Cukup? Ya, silakan kembali. Selanjutnya kita ke sesi yang kedua. Tadi sih, sebentar. Katanya terjeda. Terjeda nggak? Coba cek dulu. Terjadi itu ya. Enggak, udah enggak. Sudah. Udah, lanjut. Enggak. Iya tadi Itu. Udah nonton aja di sini. Sesi pertama sudah selesai, kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi kedua ini adalah pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Tidak semuanya, hanya beberapa yang diberi. Untuk cara menjawabnya, kita akan memulai dari calon nomor urut 7 sampai ke calon nomor urut 1. Pertanyaan yang pertama, disimak baik-baik ya. Dalam masa pandemi ini, bagaimana OSIS kepemimpinan kamu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah penting seperti kampus fair, sedangkan ada teman kamu yang belum memiliki fasilitas yang cukup? Sekali lagi ya, pertanyaannya dikatakan, dalam masa pandemi ini, bagaimana OSIS kepemimpinan kamu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah penting seperti kampus fair, sedangkan ada teman kamu yang belum memiliki fasilitas yang cukup? Pertanyaan akan dijawab dimulai dari calon nomor urut 7. Silakan untuk calon nomor urut 7. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Sudah siap? Siap, Pak. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya itu gimana cara saya untuk kayak memberitahu informasi kepada siswa-siswa yang belum punya perangkat yang mencukupi. Yaitu mungkin dengan kayak mengadakan BCM atau broadcast di grup-grup WhatsApp dan status WhatsApp di Snapgram dan lain-lain. Kalau ia tidak memiliki handphone, mungkin kami akan mengadakan mendatangi rumahnya dan memberitahu informasi tentang kampus fair. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang perlu ditambah? Sudah cukup? Saya rasa cukup. Oke, silakan kembali. Selanjutnya calon nomor urut 6. Pertanyaannya sudah jelas ya? Jelas. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Gimana cara saya menjalankan program kerja seperti kampus fair sementara ada beberapa siswa yang masih memiliki perangkat yang kurang memadai. Saya akan mengubah program kerja itu seperti live streaming, terus BCA dan sebagainya. Dan mungkin untuk siswa yang belum punya perangkat yang memadai, nanti saya bakal berbicara sama teman-teman dan kita bakal komunikasi lagi. Nanti kita obrolin bagaimana enaknya. Terima kasih. Cukup?
Cukup. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk calon nomor urut 5 dipersilakan. Pertanyaannya perlu diulangi? Belum. Oke, ulangi ya. Dalam masa pandemi ini, bagaimana OSIS kepemimpinan kamu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah penting seperti kampus fair? Sedangkan ada teman kamu yang belum memiliki fasilitas yang cukup. Oke, 2 menit dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara yang saya lakukan adalah pertama, menginformasikan dulu kepada semuanya apakah semuanya memiliki gadget untuk mengikuti acara tersebut. Apabila dia tidak memilikinya, mungkin kita akan memberikan rangkuman atas semua acara tersebut dan mungkin akan mendatangi rumahnya untuk menginformasikan apa saja yang terdapat pada acara tersebut. Terima kasih. Cukup. Cukup? Ada yang mau tambah lagi? Sudah. Oke, silakan kembali. Selanjutnya untuk calon nomor urut 5 dipersilakan maju ke depan. Bukan dia mau pulang. Untuk calon nomor urut 4 dipersilakan maju ke depan. Pertanyaannya perlu diulang? Diulang. Oke. Pertanyaannya adalah, dalam masa pandemi ini, bagaimana OSIS kepemimpinan kamu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah penting seperti kampus fair? Sedangkan ada teman kamu yang belum memiliki fasilitas yang cukup. Oke, terima kasih kepada Waktu moderator. dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika ada teman saya yang memiliki perangkat yang mungkin kurang memadai? Yang pertama, mungkin saya akan menanyakan dulu kekurangannya apa. Misalnya kalau misalnya HP-nya tidak ada, kita bisa cari solusi. Misalnya kita bisa kontribusi buat minjemin HP kita. Yang kedua, kalau misalnya jaringan, itu kita bisa usahain juga pasangan. Kalau misalnya masalah yang lainnya seperti koneksi dan sebagainya, kita bisa usahain juga. Lalu kalau misalnya dia memang tidak bisa menggunakan perangkat keras yang atau gadget-gadget yang lainnya, kita bisa menghampiri rumahnya, mendatangi rumahnya atau mengunjunginya untuk memberitahukan acara-acara ini tuh tentang seperti ini, ada kampus yang seperti ini, yang menawarkan seperti ini, dan kita juga akan memberitahukan rangkuman acaranya seperti ini, apa saja yang disampaikan oleh para alumni dan para narasumber yang datang waktu itu. Terima kasih. Cukup? Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk calon nomor 3, silakan maju ke depan. Pertanyaannya sudah cukup jelas? Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas pertanyaannya. Dan saya selaku nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jawaban saya yaitu untuk acara-acara penting saya akan melakukan secara daring atau secara online melalui live Instagram atau melalui live YouTube atau bisa juga melalui Google Meet. Dan untuk siswa-siswi yang belum memiliki kendala atau masalah dalam jaringan, kuota internet, atau bahkan ada mungkin beberapa anak yang tidak memiliki handphone pintar yang tidak cukup untuk melakukannya secara daring, maka kita akan melaksanakan beberapa peraturan untuk menjalankan dalam acara online, dalam acara offline. Jika acara offline, saya akan minta bantuan sekolah untuk meminta data murid yang tidak mampu atau tidak memiliki handphone sebelumnya atau tidak memiliki kuota internet untuk datang ke sekolah dan menyaksikan secara langsung, tapi dengan batas tertentu dengan
mengikuti protokol kesehatan, dan tetap mengikuti aturan. Terima kasih. Cukup? Silakan sekali lagi. Selanjutnya untuk calon nomor 2 dipersilakan maju ke depan. Pertanyaannya cukup jelas atau belum? Ulang lagi. Oke, pertanyaan diulang kembali ya. Dalam masa pandemi ini, bagaimana OSIS kepemimpinan kamu untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah penting seperti kampus fair? Sedangkan ada teman kamu yang belum memiliki fasilitas yang cukup. Jelas? 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan. Saya selaku kandidat nomor 2, jika pada saat kepemimpinan saya terjadi seperti acara kampus fair yang diadakan secara online, tetapi banyak siswa yang terkendala terhadap jaringan maupun tidak memiliki smartphone. Yang saya lakukan adalah untuk siswa yang saya akan mendata siswa-siswi yang tidak memiliki kendala terhadap apapun itu, termasuk jaringan dan tidak memiliki smartphone di setiap kelasnya, dan kami akan membuat suatu rangkuman tentang acara tersebut dari awal hingga akhir dan dikirimkan BCA broadcastnya kepada seluruh grup WA kelas, dan meminta tolong terhadap temannya yang dekat dengan temannya memberitahukan kepada dia tentang acara tersebut, dan jika dia tidak terjangkau oleh teman-temannya, tidak memiliki teman di daerahnya, saya dan rekan-rekan saya akan mendatangi rumahnya dan memberikan informasi tersebut secara mungkin dalam bentuk print out atau memberitahunya melalui handphone kami isi dari rangkuman acara tersebut. Cukup? Selanjutnya untuk calon nomor 1 dipersilakan maju ke depan. Pertanyaannya sudah jelas? Jelas. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk moderator atas pertanyaannya dari Bapak Ibu Guru. Kita sekarang berada di masa new normal, jadi kita bisa mudah untuk temannya mendatangi teman yang mempunyai kendala di gadget, di jaringan ataupun di fasilitas lainnya. Jadi kita tetap mengadakan acara tersebut, acara kampus fair dengan daring dan tetap dengan protokol kesehatan. Jadi kita masih bisa, karena kita juga sedang berada dalam fase new normal. Dan kalau siswa tidak bisa dijangkau ataupun tidak dapat atau rumahnya itu jauh, kami OSIS akan mengutus 1 orang dari anggota kami juga untuk mendatanginya, supaya siswa yang memiliki kendala itu dapat menyaksikan acara kampus fair. Jadi tidak ada satupun siswa yang tidak tahu acara tersebut. Terima kasih, sekian. Silakan kembali ke sini. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari guru. Pertanyaan terakhir. Dijawabnya nanti saya yang pilih ya, dari calon mana dulu, jadi nanti ngacak. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya yaitu,
Bagaimana cara kamu menyeimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi SMAN 94? Seperti apa langkah nyata yang kamu lakukan? Sekali lagi ya. Bagaimana cara kamu menyeimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi SMAN 94? Dan seperti apa langkah nyata yang akan kamu lakukan? Jelas? Saya akan memilih untuk calon nomor urut 4 menjawab terlebih dahulu. Silakan untuk calon nomor urut 4. Waktunya masih sama seperti tadi, 2 menit untuk menjawab. Jadi maksimalkan waktu 2 menit untuk menjawab ya. Jangan terlalu buru-buru dan jangan terlalu lama, supaya teman-teman yang ada di rumah lebih jelas jawabannya. Oke, sudah siap? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk organisasi dan urusan akademik? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ikuti selama kegiatan CAOS itu saya bisa membagi waktunya. Pertama, kalau dari waktu saya dari jam 6 sampai jam 3 itu biasanya saya belajar, dan jam 3 biasanya saya ada kumpul, biasanya ada kegiatan CAOS. Dan seperti biasanya sebenarnya kalau urusan waktu itu tergantung dari diri sendiri atau diri pribadi, bagaimana waktunya dia mengatur, karena setiap orang pasti punya kesibukan yang berbeda-beda. Termasuk saya sendiri, saya juga punya kesibukan seperti ekskul atau di perkumpulan di rumah saya, atau main dengan teman. Udah. Udah. Coba deh. Keluar lagi, masukin lagi. Coba. Udah. Lanjut. Kalau nomor 2 sudah paham pertanyaannya? Paham. Waktu 2 menit ya. Waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih terhadap moderator telah memberikan pertanyaan. Mau bisa diulang? Oke, diulangi pertanyaannya ya. Bagaimana cara kamu menyeimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi 94? Seperti apa langkah nyata yang kamu lakukan? Sebelumnya, terima kasih terhadap moderator telah memberikan pertanyaan. Saya untuk menyeimbangkan prestasi akademik saya dengan kegiatan organisasi yang berlangsung, saya akan membagi waktu saya sebisa mungkin agar tetap bisa belajar untuk berprestasi dan tetap ikut untuk berorganisasi. Misalnya di saat kita ada acara, kita harus meeting atau ada gladi racing, saya akan menyempatkan waktu sebelum acara tersebut dimulai untuk belajar, dan menyempatkan waktu juga untuk belajar setelah acara organisasi telah selesai. Dan jika ada PR atau tugas yang diberikan guru pada hari itu, insya Allah saya akan mengerjakannya tepat waktu, mungkin setelah PR itu diberikan, dan baru saya memulai acara dengan organisasi tersebut. Cukup? Waktu masih ada? Cukup. Oke, silakan kembali ke tadi. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh calon nomor urut 5. Silakan untuk calon nomor urut 5.
Pertanyaannya sudah cukup jelas? Ulangi. Pertanyaan diulang. Bagaimana cara kamu menyeimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi SNAN 94 dan seperti apa langkah nyata yang akan kamu lakukan? Jelas? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Ini tentang membagi waktu. Pastinya saya akan disiplinkan diri saya sendiri untuk membagi waktu antara organisasi dengan akademik. Saya pastinya akan membuat jadwal saya untuk lebih disiplin lagi antara OSIS atau organisasi dengan akademik. Saya akan lebih mendisiplinkan karena dua-duanya sama-sama penting antara organisasi dan akademik. Saya tidak akan membagi keduanya secara bersamaan. Saya akan membagikan waktu, lebih bisa membagi waktu dan memiliki jadwal sendiri agar kehidupan saya menjadi lebih disiplin dan tidak mengangguri setiap kerjaan yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih. Cukup? Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Diingatkan kembali untuk calon ketua OSIS, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk menjawab pertanyaan supaya teman-teman yang ada di rumah lebih percaya kepada kalian. Paham ya? Pertanyaan ini selanjutnya akan dijawab oleh calon nomor urut 1. Untuk calon nomor urut 1, silakan. Jelas ya pertanyaannya? Mohon diulangi kembali. Pertanyaan bagaimana cara kamu menyeimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi SNAN 94 dan seperti apa langkah nyata yang akan kamu lakukan? 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator telah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana saya menyeimbangi antara pendidikan akademik dan non-akademik oleh siswa 94. Pertama sudah dijawab oleh beberapa kandidat tentang waktu, jadi itu berbagi waktu. Yang kedua tentang saya, yaitu untuk menimbangi antara akademik dan non-akademik. Di akademik saya akan membuat atau melaksanakan acara yang berkaitan dengan kepintaran dan kebisaan siswa 94 itu. Di dalam akademik saya akan membuat juga acara bakat-bakat yang terpendam di dalam siswa 94 yang tidak muncul dan tidak terlihat oleh kita dan oleh guru